pasti luar biasa kan. Sekarang saatnya saya nih untuk menerima tantangan dari saudara Tegar. Yuk check this out. Oke guys, pertama-tama saya mau bercerita tentang kehidupan saya waktu di SMA dahulu teman-teman. Ketika saya udah masuk SMA, saya diajak oleh salah satu teman saya untuk turun dalam pelayanan di gereja, rajin ibadah ke gereja, rajin ikut doa. Dan sampai tiba waktunya teman-teman, rasa kecewa saya sama Tuhan dan juga orang tua saya itu muncul. Ketika saya udah lulus SMA, saya bertanya pada ayah saya, "Ya, saya mau lanjut kuliah gimana?" Ayah saya jawab gini teman-teman, "Maafan, saya tidak kuat untuk mengambil hasil ujian pun ini saya tidak kuat, Van." Dan di situ saya mulai kecewa. Beberapa hari setelah itu ayah saya masuk penjara teman-teman. Dan saya jadi harus bolak-balik ke tahanan, ke rumah untuk menjenguk ayah saya. Dan ibu saya pun tidak kuat untuk mengambil nilai ujian saya karena ada masalah biaya yang masih tertunggak teman-teman. Di situ saya mulai kecewa. Saya mulai bilang kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa sih ketika saya sudah mulai melayani Engkau, ketika saya sudah merasa kehidupan rohani saya udah bagus, udah rajin ke gereja, udah rajin berdoa pada Engkau, kenapa Engkau izinkan ini terjadi?" Saya mulai kecewa sama Tuhan. Saya mulai udahlah, gak usah ke gerejaan, gak usah berdoa, gak usah pelayanan, udahlah, gak usah ke gerejaan. Dan saat itu juga teman-teman, saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya gak mau berhubungan lagi sama Tuhan, istilahnya begitu teman-teman. Dan di situ saya berusaha mencari kerja teman-teman. Saya muter-muter cari kerja tanpa ijazah yang asli teman-teman. Saya hanya menggunakan SKHU yang dari sekolah, itu yang sementara untuk bagi yang bisa belum mengambil untuk mencari kerja teman-teman. Dan di situ saya merasakan, wow, betapa berat, betapa susah untuk mencari kerja. Akhirnya saya dapat kerja. Itu pun 2 bulan saya keluar teman-teman, karena bagi saya pekerjaan itu berat. Dan di situ saya tetap belum mengandalkan Tuhan. Saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri teman-teman. Kedua, saya cari kerja lagi, betul-betul muter, tapi belum juga dapat kerjaan yang saya pengen teman-teman. Dan akhirnya saya ditawari kakak saya itu untuk berjualan yang namanya es tebu teman-teman. Ya di situ pertama saya, wah, kerja apa ini? Dan saya akhirnya udahlah, saya terima aja. Dan di situ saya kerja. Dan bayangkan teman-teman, saya kerja itu tiap hari. Senin ketemu Senin, Minggu ketemu Minggu. Saya cuma ke gereja pagi. Kadang pun saya juga nggak ke gereja teman-teman. Udah jarang berdoa, bukan jarang sih, udah nggak pernah lagi berdoa. Saya kerja itu selama setahun teman-teman. Dan ketika setahun itu saya merasakan kehidupanku kok gini-gini aja ya, kok stagnan, nggak bergerak ke bawah atau ke atas.
Dan itu saya rasakan selama setahun teman-teman. Dan ketika itu ada salah satu, ya bukan salah satu sih teman-teman, banyak teman-teman datang ke rumah. Van, kamu kok saja gak ke gereja, kamu kemana aja kok gak pernah kelihatan. Saya bilang saya kerja. Dan teman-teman, waktu itu saya yakin teman-teman rindu untuk saya kembali melayani, kembali beribadah. Itu saya diajak berdoa bersama-sama. Dan yang paling saya ingat teman-teman, Tuhan itu ngomong gini teman-teman, Van, saya ini tetap akan bersama-sama dengan engkau, Van. Dan di situ saya mulai minta ampun sama Tuhan, mulai minta maaf sama Tuhan, mulai minta maaf juga sama kedua orang tua saya teman-teman. Dan sewaktu saya minta maaf, waktu saya minta maaf juga sama Tuhan, itu rasa sukacita saya itu yang dulunya lemes, hidup kok gini-gini aja, itu mulai muncul. Dan saya waktu itu coba ke gereja lagi. Terus akhirnya saya terjun pelayanan lagi. Dan ketika ayah saya itu sudah keluar penjara, saya mulai minta maaf, ya maafkan saya karena saya kecewa sama engkau. Saya nggak menuntut untuk ayah bisa bolehin saya atau nyariin saya kerja, enggak. Saya akan menjadi pria yang mandiri. Dan ketika saya mulai pelayanan, Tuhan percayakan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan sampai sekarang 3 tahun lebih teman-teman, saya bekerja di salah satu yang bergerak di bidang keuangan, tepatnya di kantor Kediri. Itu saya terima kasih Tuhan, ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saat itu juga teman-teman, saya menjadi musuhnya Tuhan, menjadi musuh yang paling bertanya Tuhan teman-teman. Dan ketika saya minta ampun, ketika saya rendah hati, di situ Tuhan yang akan angkat. Dan ketika Tuhan yang akan angkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Terima kasih. Itu kesaksian dari saya. Intinya gini teman-teman, kita selalu andalkan Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, Tuhan itu nggak akan pernah ninggalin kita teman-teman. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke? Oke guys, sekarang otoritas ada di tangan saya. Saya harus menuju kedua sahabat saya ini. Yang pertama, saya menuju salah seorang teman saya dari kampung Inggris, yaitu yang bernama Andre, teman-teman. Dan yang kedua, saya akan, karena yang pertama sudah cowok, yang kedua cowok lagi lah. Enggak. Cewek aja yang kedua teman-teman, biar adil. Yang kedua, saya rindu mendengarkan kesaksian dari saudara Sandra. Beri tepuk tangan untuk kedua sahabat kita teman-teman. Dan buat teman kita ini,
Saya ucapkan selamat berjalan dan God bless you all. Dan bagi teman-teman semua, saya ucapkan selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.